Coba bayangin ini. Selama hidup, kamu mungkin pernah dengar, kalau kamu berbuat baik, di akhir hidup kamu bakal dapat yang baik. Kalau kamu banyak salah, nanti kamu akan menanggung akibatnya. Tapi Guru Agung, Sang Buddha, tidak berkata seperti itu. Beliau tidak menilai hidup dari panjangnya daftar kebaikan atau kesalahan, tapi dari apa yang terjadi di dalam batin di detik terakhir hidupmu. Satu pikiran, satu kesadaran terakhir. Itulah yang disebut cuti cita, kesadaran menjelang akhir. Dan setelah itu, muncul patisandi cita, kesadaran baru yang menyambung ke kelahiran berikutnya. Tanpa jeda, tanpa ruang tunggu, langsung seperti gelombang yang berpindah saluran. Dan di titik itu, yang menentukan bukan kata-kata, bukan reputasi, bukan jumlah kesalahan atau kebaikan, tapi getaran batinmu. Kalau batin itu ringan, damai, penuh keyakinan, ia akan terangkat menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau batin itu berat, gelap, marah, atau takut, ia bisa jatuh ke arah yang lebih dalam. Nah, Sang Buddha pernah menceritakan kisah seseorang bernama Anggulimala. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang menakutkan. Orang-orang menjauh. Bahkan mendengar namanya saja sudah bikin orang menggigil. Ia pernah melakukan banyak kesalahan besar. Tapi, saat ia bertemu Sang Buddha, segalanya berubah. Kesadarannya bangkit. Ia bertobat sepenuh hati. Dan batin terakhirnya bersih. Karena itulah, ia bebas dari kelahiran kembali. Kita bisa belajar dari kisah itu. Hidup bukan soal panjangnya riwayat, tapi soal momen terakhir yang paling jujur dari batin kita. Dan menariknya, sains modern juga mulai mengarah ke situ. Dua ilmuwan, Roger Penrose dan Stuart Hameroff, mengemukakan teori bahwa kesadaran mungkin tersimpan dalam struktur mikroskopis di otak, disebut mikrotubulus. Saat tubuh berhenti, kesadaran itu kolaps ke bentuk akhir, lalu berpindah. Seolah-olah batin mengunggah dirinya ke sistem baru. Bahkan ada anak-anak yang bisa mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Dan semua itu selaras dengan ajaran Sang Buddha. Karena batin terakhir adalah kunci. Ia adalah sinyal terakhir yang dikirim. Ia bukan akhir kisahmu, tapi awal dari kelahiran baru. Jadi kalau hari ini adalah akhir, apa yang batinmu pancarkan? Tenang, terang, atau masih berat dan belum selesai? Sistem ini tidak menunggumu siap. Ia bergerak seperti apa adanya dirimu. Di momen itu juga. Itulah sebabnya Sang Buddha tidak pernah menyuruh kita menunggu. Beliau mengajarkan kita untuk melatih batin setiap hari. Bukan karena kita takut akhir, tapi karena kita sadar batin hari ini adalah benih kehidupan esok. Ikuti terus ya channel ini.